Apa itu HB atau Higher Being? HB adalah entitas yang dulunya adalah manusia seperti kita, yang telah mencapai spiritual yang sangat tinggi dan lalu ditugaskan untuk membimbing manusia lainnya. Bermacam-macam sebutan yang diberikan kepada mereka yaitu Roh Pelindung, Entitas Pelindung, Roh Kudus, Holy Spirit, dan lain-lain. Ya, apapun nama mereka, itulah mereka. HB merupakan seseorang yang selalu berbicara dari dalam hati kita. Setiap manusia pasti selalu mengalaminya. Sewaktu lagi bimbang, bingung ataupun pada saat mencari solusi pada suatu masalah, pasti akan ada seperti yang memberikan jawaban. Mereka sudah ada bahkan sebelum kita lahir. Mereka selalu di sisi kita baik sewaktu kita lagi sedih, senang, bahagia. Tidak pernah meninggalkan kita bahkan sedetik pun dan selalu setia membimbing kita tanpa batas jarak dan waktu. HB membimbing manusia dari awal lahir sampai mati dalam hal spiritual, dalam hal sehari-hari. Contohnya kasih sayang, moral kehidupan. Ya, sekecil apapun itu. Walaupun kita pasti tidak sadar. Mereka mengarahkan kita lebih ke jalan spiritual daripada duniawi. HB mengerti manusia membutuhkan hal-hal duniawi, akan tetapi seorang HB akan sangat senang sekali jika anak didik mereka dapat menempuh jalan yang lebih indah dan sakral ke depannya. Tentu saja sampai level spiritual tertentu sesuai kesanggupan dan kapasitas kita masing-masing di titik spirituality yang dibutuhkan. Apakah kalian percaya bahwa setiap manusia mempunyai path yang seharusnya? Tentu saja ada free will atau kehendak bebas. Akan tetapi terkadang kita senantiasa tidak bisa melawan takdir itu. Mereka juga berperan dalam hal itu, sebisa mungkin menjaga supaya kita tetap menjalankan path karma yang telah ditentukan. Itu kenapa terkadang kita akan merasa bahwa jalan yang kita jalani itu tidak benar, tidak sesuai dengan kata hati kita. Mereka juga sebisa mungkin tidak ingin kita masuk dalam kekelaman, keterpurukan, kesepian. Terus berada di sisi kita, seberapapun ketika kita lebih memilih kehendak bebas. Tidak henti-hentinya selalu ingin menggapai kita untuk kembali ke jalan yang seharusnya. Terkadang kita salah mengartikan bahwa mereka adalah arwah keluarga atau nenek moyang yang menunggu kita ataupun khodam. Mereka semua bukan representatif dari Tuhan sedangkan HB merupakan representatif dari Tuhan. Energi mereka juga berbeda dengan arwah biasa. Mereka sangat penuh kasih, sangat murni, begitu tanpa negativity. Merekalah yang akan membawa kita ke perjalanan selanjutnya ketika meninggal nanti. Akan tetapi arwah keluarga atau nenek moyang itu hanya menunggu kita atas free will mereka sendiri. Mereka juga tidak bisa menjaga atau membimbing kita. Itu bukan job mereka, hanya HB yang punya akses itu. Mereka hanya bisa menjaga kita sebatas menghalangi gangguan dari arwah lain. Mungkin banyak dari kita yang ingin cari tahu siapa atau nama dari HB kita masing-masing di mana mereka. Sebenarnya dengan tahu siapa, apa nama mereka dan mencari-cari di mana mereka berada tidak membuat mereka lebih bahagia. Kita hanya perlu merasakan mereka, lebih banyak mendengarkan suara hati sendiri daripada selalu bertanya pendapat kepada orang lain. Ketika anak didik mereka selalu melakukan hal positif dan dapat mencapai kesempurnaan itulah yang akan membuat para HB senang dan bahagia. Sebenarnya cara untuk berkomunikasi dengan mereka juga tidak susah. Di waktu hening atau tenang misalnya, ataupun pada saat meditasi. Kerja HB juga tidak langsung menjawab hal atau solusi dengan berkata, kamu harus begini dan begitu. Akan tetapi mereka lebih ke memberikan petunjuk sedikit demi sedikit. Apalagi menggunakan energi langsung untuk membantu kita, tidak seperti itu. Karena HB juga tunduk di bawah hukum Tuhan yaitu adanya kehendak bebas. Layaknya setiap manusia pada umumnya, manusia dibekali dengan built-in GPS yang selalu seperti alarm ketika berbuat yang tidak seharusnya akan berbunyi. Kita semua punya paket itu. Hindarilah ketika alarm berbunyi, sekecil apapun itu. Karena sometimes, mereka, alias demon, bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar atau pikiran sadar dengan sangat halus tanpa kita menyadarinya. That's the danger of demon. Demon bisa bekerja dengan cara memutarbalikkan fakta mengatasnamakan Tuhan. That's the reality.